Oke, kita lanjutkan. Sekarang adalah pembahasan mengenai satuan pada besaran pokok. Satuan pada besaran pokok yang pertama adalah besaran panjang. Nah, besaran panjang ini satuan yang sering kita jumpai itu ada banyak macamnya ya. Ada meter, ada sentimeter, ada desimeter, milimeter, dan sebagainya. Nah, di sini adalah contohnya adalah dalam satuan meter. Dalam satuan meter, jika dikonversikan ke dalam satuan feet, nah ini 1 meter sama dengan 3,281 feet. Atau kalau dikonversikan ke dalam inci, itu 39,37 inci. Nah, feet dan inci itu adalah satuan British. Sedangkan meter itu adalah satuan SI. Lalu sentimeter itu termasuk dalam golongan atau kelompoknya metris. Ya, termasuk meter juga, makanya disebut metris. Ada meter. Kalau kita dari meter kita ke atas ya ada meter, dekameter, hektometer, kilometer. Kalau ke bawah ya berarti mulai meter, desimeter, sentimeter, milimeter, dan seterusnya. Ya, tangga dari konversi satuan ini Anda harus paham ya. Nanti akan saya jelaskan lagi naik turunnya itu, kemudian diapakan, dibagi atau dikali dengan berapa itu untuk mengkonversinya ya. Nah, ini 1 feet itu adalah nilainya 30,48 cm. Sedangkan 1 inci ya, 1 inci sama dengan 2,54 cm. Nah, 1 mil berapa nilainya? 1,609 km. Ini 1 yard ya, disingkat YD. 1 yard adalah sama dengan 91,44 cm. Ini termasuk British juga ya. Yard, mil, inch, feet itu termasuk satuan British. Kemudian di satuan waktu ada hari, jam, menit, sekon. Sekon itu sama dengan detik ya. Dan ini sudah Anda ketahui lah, dalam satu hari itu ada 24 jam, dalam satu jam ada 60 menit, dalam 1 menit ada 60 sekon. Nah, 1 hari berarti sama dengan 86.400 sekon. Kalau 1 milisekon, mili itu kan berarti lebih kecil dari sekon ya. Ternyata dia itu adalah sama dengan 10 pangkat min 3 sekon. Itu sebenarnya 1/1000 ya, karena 10 pangkat 3 kan hasilnya 1000. Supaya dia bisa naik, supaya tidak seper, makanya dia menjadi 10 pangkat min 3 sekon. Saya rasa ini juga sudah dipelajari di SMA ya, atau SMK di pelajaran fisika. Hal ini sudah memindahkan pangkat minus plus menjadi minus itu sudah menjadi hal yang biasa. Kemudian 1 mikrosekon sama dengan 1/1.000.000 sekon, sehingga menjadi 10 pangkat min 6 sekon. Nah, kemudian untuk massa itu ada kilogram, ada pon, ada ons, ada ton, kuintal, ya, dan sebagainya ya. Nah, di sini saya tuliskan kilogram. Ini kilogram adalah satuan SI-nya. Nanti kita bahas satuan SI itu apa ya. Kemudian sama dengan 2 pon. Ini satuan British-nya ya. Pon itu British. 1 pon sama dengan 5 ons. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 ton sama dengan 1000 kilo. 1 kintal sama dengan 100 kilo. 1 miligram sama dengan 10 pangkat min 3 gram, atau 1/1000 gram, atau kalau mau dijadikan kilogram 1/1.000.000 kilogram, atau 10 pangkat min 6 kilogram. Kita lanjutkan. Nah,
Pada satuan yang kita bahas tadi itu merupakan satuan pada suatu besaran. Jadi besaran itu ada besaran turunan, besaran pokok, dan ada juga besaran turunan. Nah, ini suatu tabel yang memaparkan satuan pada besaran turunan. Nah, di sini yang pertama adalah luas. Nama satuannya itu meter persegi. Simbolnya meter pangkat 2. Dalam satuan dasarnya juga meter pangkat 2. Volume meter kubik. Simbolnya meter pangkat 3. Dalam satuan dasar meter pangkat 3. Kelajuan meter per sekon. Simbolnya meter per S, ya, M per S. Kemudian dalam satuan dasar M per S juga. Kecepatan meter per sekon, simbolnya M per S. Dalam satuan standar M per S. Kemudian massa jenis. Massa jenis itu massa per volume. Berarti kan massa kilogram per volumenya, meter kubik, ya, kilogram kg per M pangkat 3. Satuan dasarnya juga sama. Gaya satuannya Newton, disimbolkan dengan N. Dalam satuan dasar kilogram meter per sekon pangkat 2. Energi dan usaha itu merupakan besaran yang sama karena satuannya sama nih. Satuan SI-nya adalah Joule, simbolnya J besar. Dalam satuan dasar kilogram meter pangkat 2 per sekon pangkat 2, ya, kg M pangkat 2 per S pangkat 2. Daya watt, simbolnya W. Satuan dasar kg M pangkat 2 per S pangkat 3. Tekanan itu Pascal. Pascal disimbolkan P besar A kecil, kg per M S pangkat 2. Frekuensi Hertz, singkatannya Hz, H besar Z kecil. Dalam satuan standarnya S pangkat min 1. Ya, ini sebenarnya 1 per S. Nah, supaya S-nya bisa naik, supaya tidak seper, makanya pangkat yang awalnya S itu kan sebenarnya ada pangkat 1 plus 1 ya. Cuman nggak dituliskan, sehingga diubah menjadi min 1, sehingga sepernya hilang, S-nya jadi naik, S pangkat min 1. Kemudian muatan listrik, satuannya coulomb, simbolnya C. Dalam satuan dasarnya AS, ampere sekon ya. A itu ampere. Nah, ini adalah satuan British. Nah, satuan British untuk panjang tadi sudah saya singgung di awal ya, itu foot, ya, kaki. Ada yang menyebutkan feet, ya, karena kaki manusia ada 2 kan, bentuk jamak dari foot jadinya feet. Jadi sebenarnya ya panjang itu kaki itu untuk satuan ya, tapi kalau kita ukur kaki kita sesungguhnya sih tidak sepanjang kaki satuan ini ya. Nah, itu memang sudah kesepakatan ukurannya segitu. Jadi sudah kita sampaikan di awal. Nah, MKS itu ya dalam metris, satuan metris ya. Metris itu MKS dan CGS. MKS-nya meter, CGS-nya sentimeter. Nah, massa juga pound. Ini dalam satuan British ya, pound, tulisannya POUND. Kalau bahasa Indonesia kan pound biasa ya. Pound itu adalah massa. Satuan MKS-nya untuk metrisnya kilogram, CGS-nya gram. Nah, ya. MKS itu maksudnya itu meter, kilo, gram, sekon. Kalau CGS itu sentimeter, gram, sekon. Nah, itu maksudnya seperti itu. Singkatan ini, berupa singkatan. Kemudian saya lanjutkan yang terakhir adalah waktu. Waktu itu satuan British tetap sama ya, sekon ya, sama. Metris juga sekon. Semuanya sekon ya. CGS maupun MKS-nya juga sekon. Nah, ini tabel satuan metris dan British. Wah, banyak sekali ya.
Nah, ini sudut. Sudut itu putaran ya. Satu putaran itu 360 derajat. Nah, kalau diubah menjadi bentuk yang lain, yaitu dengan bentuk radian menjadi 2pi radian. Jadi pi itu nilainya 180 karena 360 derajat dibagi 2 kan 180 begitu. Nah, density density itu sebenarnya tadi sudah ya, massa jenis sama seperti yang tadi. Ini kalau di sini dalam 1 gram per kubik sentimeter atau 1 gram per sentimeter kubik. Kalau dalam kilogram jadinya 1000 kg per meter kubik ya, atau 10 pangkat 3 itu. Nah, itu ya. Massa. Nah, massa kilogram. Ada juga slug. Slug selain pound tadi ada juga slug. Nah, ini satuannya adalah 1 kg sama dengan berapa itu? 6,8 kali 10 pangkat min 2 slug ya. Panjang ada feet. Tadi udah disinggung ya. Gaya itu dyne. 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 dyne. Ton 0,225 lb ya. Pound force ya, kan ada kilogram force, ini pound force. Jadi dia menghilangkan gaya gravitasinya, sehingga yang dipakai adalah hanya massanya saja gitu. Massa itu merepresentasikan gayanya tanpa adanya gaya gravitasi masuk di dalam rumus, jadi diabaikan seperti itu. Jadi kalau sudah dalam bentuk Newton, berarti di dalamnya itu sudah ada percepatan gravitasinya yang sudah dikalikan dengan massanya, massa suatu benda. Besok kita akan bahas lebih detail ya. Ini kita pahami satuan-satuan yang ada dulu. Kecepatan meter per sekon ya, ini ya harusnya ditulisnya sekon. Ditulis detik ya boleh juga, cuman lazimnya kan ditulis S ya, 1 M per S gitu ya. Nah, ini dalam feet per S itu 3,281, dalam mil per jam 2,237. Nah, tekanan. Wah, tekanan banyak ya, banyak sekali, tidak hanya di sini sebenarnya, masih banyak lagi. Misalnya 4 diantaranya ada ATM, milimeter Hg, ATM itu atmosfer ya, N per M pangkat 2 ya, Newton per meter kuadrat, LB per feet kuadrat ya. Nah, ini bisa dilihat sendiri konversiannya ya. Kemudian energi. Nah, energi itu untuk satuan metrisnya joule. Nah, untuk satuan britisnya feet LB ya, sama dengan berapa itu kalau dijadikan kilokalori juga ada konversinya tidak sama ya, kilokalori. Kemudian RGS ya, disingkat, itu sebenarnya singkatan dari ergon 10 pangkat 7, tapi masih jarang ya Anda mendengarkan istilah ergon itu ya. Nah, ini konversinya bisa Anda lihat sendiri. Kemudian daya itu kan sebenarnya energi persatuan waktu ya, watt ya, untuk satuan SI-nya atau metrisnya itu. Feet LB per detik ya, ini satuan Britishnya. Jadi British itu nanti itu kilogramnya itu digantikan LB, meternya gantikan feet ya. Kemudian HP, nah itu horsepower ya, satuan dari Britishnya itu berarti horsepower. Tapi ini beda juga ya, feet LB per detik dengan horsepower itu beda. Ini kan angkanya berbeda, berarti berbeda dia. Ini harus dikonversikan begitu. Jadi Anda penting ya untuk memahami konversi satuan. Jadi Anda harus bisa mengkonversi satuan-satuan tersebut. Syukur-syukur Anda bisa hafal dalam konversi satuan, karena tidak sulit, hanya Anda butuh latihan aja untuk mengkonversikan ini
satuannya itu, satuan satu ke satuan yang lain ya. Yang bisa dikonversi ya berarti dalam besaran yang sama ya. Ingat ya, bahwa satuan bisa dikonversi dalam besaran yang sama. Oke, kemudian konversi satuan. Nah, ini mulai dari yang panjang dulu. Nah, ini tadi yang saya singgung di awal, bahwa satuan itu dia itu bisa naik turun tangga tadi. Yang dimaksud naik turun tangga ini kan kita membuat suatu tangga konversi suatu satuan, yang mana itu menjadi konversi umum dari masing-masing suatu besaran. Ini sebenarnya berlaku untuk besaran yang lainnya. Ya, di sini kita lihat yang besaran panjang dulu. Meter, kalau kita dari meter ke atas kan jadi dekameter, hektometer, kilometer. Kalau ke bawah kan berarti desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, coba kalau kita ganti dengan gram, ya, jadinya kan dekagram, hektogram, kilogram. Ke bawah juga begitu ya, diganti dengan gram misalkan jadi desigram, sentigram, miligram. Kita ganti dengan satuan besaran lainnya juga seperti itu. Gitu loh. Jadi ini merupakan konversi satuan universal ya, atau konversi satuan umum, bisa dipakai untuk semua jenis satuan dasar ya, satuan dasar. Nah, kalau seperti ini naik itu dibagi 10, kalau naik satu tangga ya, per satu tangganya dibagi 10, kalau turun per satu tangga dibagi dikali 10. Kalau turun per satu tangga dikali 10, kalau naik per satu tangga dibagi 10. Nah, contohnya ya, kilometer. Ini namanya aja sih. Contohnya 1 meter sama dengan 10 desimeter kubik, karena dia turun 1. Kalau ke sentimeter dia turun 2, berarti kan 100. Kalau ke milimeter dia turun 3, 1, 2, 3. Nah, berarti dia 1000. Kalau naik gimana? Nah, kalau naik misalkan 1 meter sama dengan berapa dekagram? Di sini kan nggak ada ya. Kalau 1 meter berapa dekagram berarti kan 1/10. Nah, kalau ke sini berarti 1/100, meter ke hektometer. Kalau meter ke kilometer berarti naik 3 ya, berarti 1/1000. Nah, begitu. Nah, konversi satuan waktu tadi sudah ya sebenarnya ya. 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, berarti kalau 1 detik berapa? Nah, 1 detik berarti kebalikannya. Kebalikannya ini berarti 1/60 menit. Nah, kemudian 1 menit 1/60 jam. Nah, 1 jam 3600 detik. 1 hari jadiin detik 86.400 detik. Nah, sekarang konversi satuan massa. Nah, sama seperti yang saya bilang tadi ya, naiknya, turunnya itu sama seperti yang meter tadi. Nah, cuman di sini ada satuan, persamaan satuannya ya, hektogram itu sama dengan ons. Ya, kalau kita sering mendengar istilah ons itu adalah sama dengan hektogram sebenarnya, atau 1/100-nya dari gram, atau 1 kilogramnya itu sama dengan 10 ons atau 10 hektogram seperti itu. Luas. Nah, kalau luas bagaimana? Ingat, luas itu ada pangkat 2-nya ya. Kalau pangkat 2 itu naik satu tangga maupun turun satu tangga itu, ya dia harus berhubungan dengan angka 100, bukan 10 lagi. Naik berarti dibagi 100, turun berarti dikali 100 per satu tangganya ya. Nah, itu seharusnya bisa. Kalau volume. Nah, volume kan pangkatnya 3, sehingga berhubungan dengan angka 1000. Turun dikali 1000, naik dibagi 1000 per satu tangganya ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa lah. Nah, berarti kalau 1 meter berapa kilometer kubik? Nah, 1, 2, 3. Berarti 1000 dipangkatkan 3. Nah, 1000 pangkatkan 3 itu berapa? 1 miliar. Berarti 1/1 miliar. Atau kalau naik
Misalkan saya kasih contoh orek-orekan ya. Tadi 1 bor 1 miliar. 1 miliar itu kan nolnya berapa sih? Nolnya 9 ya. Berarti kan ini ya 10 pangkat 9. Nah, kalau 10 pangkat 9 kan berarti kalau dia dinaikkan supaya nggak ada 1/1, nggak ada 1/1 maksud saya, berarti kan 10 menjadi 10 pangkat min 9. Nah, tadi berapa? Itu dari 1 meter kubik ya. Nah, itu sama dengan ini, satuannya menjadi kilometer kubik ya, gitu ya. Nah, hubungan kubik dengan liter. Nah, ini yang sama. Yang sama itu adalah liter dengan desimeter kubik ya. Kalau liter ini ya, diingat bahwa ini turun 1 naik 1 itu hanya dikali maupun dibagi 10. Kalau yang ini tadi kan 1000 yang kubik ya. Kalau yang liter itu hanya 10. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi misalkan liter sama dengan desimeter kubik. Nah, kalau meter kubik berapa liter? Nah, dia kan naik kan. Berarti kan 1/1000. Nah, berarti 1/1000-nya liter. Ya kan, meter kubik itu 1/1000-nya liter. Jangan nanti kalau misalkan dikembalikan ke sini, 1 meter kubik berapa desiliter? Nah, berarti kan Anda harus menurunkan 1 dulu. Kan jadinya 1000. 1000-nya 1000 apa? Desimeter kubik. Desimeter kubik itu sama dengan liter. Nah, berarti kan kalau sama dengan liter, kesininya berarti turun 1. Turun 1, tadi 1000, turun 1, kalikan 10, berarti 10.000. Nah, 1 meter kubik sama dengan 10.000 desiliter. Nah, itu contohnya ya. Nah, awalan satuan. Nah, tadi awalan satuan itu ya tadi konversi satuan yang berlaku untuk semua satuan dasar pada besaran-besaran tertentu atau pada semua jenis besaran yang satuannya adalah satuan dasar. Nah, tidak hanya sampai kilo ya tadi sebenarnya. Jadi ada di atasnya kilo tuh masih ada lagi mega, giga, tera, peta, eksa. Kemudian kalau ke bawah ada hekto, ya kan, deka, desi, senti, mili, mikro, nano, piko, femto, ato. Nah, seperti itu. Faktornya ya ini maksudnya adalah kalau turun dikali berapa, naik dikali berapa tadi ya. Jadi ini patokannya adalah di satuan dasarnya, di tengah-tengah sini sebenarnya. Tengah-tengah kilo dengan hekto itu kan satuan dasarnya di situ. Sehingga kalau ato kan berarti 1/10 berapa? 10 pangkat 18. Nah, supaya nggak 1/10 jadinya 10 pangkat min 18. Nah, di sini aja di 10 pangkat 9 min 9 tadi kan 1/1 miliar ya. Kalau 12 berarti 1/1 triliun. Kalau 15 berarti 1/1000 triliun. Ya, berarti 1/1 juta triliun itu ya. Atau itu nilainya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ada istilah konsistensi. Konsistensi itu apa? Konsistensi itu adalah jadi begini, saya jelaskan dulu bahwa persamaan itu, ya kan, suatu persamaan itu harus konsisten, ya. Konsisten apanya? Konsisten dimensinya. Nah, jadi misalkan ada persamaan, persamaan itu kan mesti ada tanda sama dengannya ya. Nah, ada tanda sama dengannya itu berarti ada ruas kanan dan ada ruas kiri. Nah, kalau ada ruas kanan dan ada ruas kiri, antara ke ruas kanan dan ruas kiri itu harus nilainya sama gitu kan. Nilainya sama dan satuannya itu juga harus sama. Inilah disebut sebagai konsistensi dimensi. Nah, kalau satuan sama kan pasti dimensinya sama gitu. Makanya ini adalah
catatan penting bagi Anda supaya Anda tidak bingung nanti kalau Anda menemukan atau belajar atau memformulasikan, menghitung, mengkalkulasi atau berkaitan dengan rumus-rumus yang ada di fisika itu tidak bingung. Anda harus paham dulu masalah konsistensi. Nah, jika belum paham, tolong Anda tanyakan. Karena ini adalah hal yang sangat penting. Nah, ketidakpahaman masalah konsistensi, Anda juga nggak mudeng. Anda tidak paham juga masalah penggunaan persamaan nantinya. Ini adalah yang paling penting. Ini saya contohkan. Ya, konsistensi dalam dimensi ya. Dimensionally konsisten bahasa Inggrisnya itu ya. Contohnya ini ya, D sama dengan VT. Nah, D itu kan displacement, perpindahan ya, 10 meter. V itu kecepatan, 2 meter per sekon. T itu waktu, 5 sekon. Nah, ini itu kalau dikalikan, itu kan sekonnya bisa hilang, coret dicoret. Sehingga tinggal 2 kali 5 meter. Hasilnya 10 meter, kan sama gitu. Nah, artinya yang awalnya tadi meter per sekon dan sekon itu bisa menjadi meter, satuannya sama-sama meter gitu. Nah, contoh lagi, ini kan 3 min sama dengan 3 min kali 60 S per 1 min. Nah, min itu menit ya, minut bahasa Inggris itu. S itu sekon. Jadi ya kan hilang jadinya kan, hilang menjadi sekon. Nah, kalau jadi sekon otomatis nilainya tidak sama lagi, ya kan, karena satuannya berbeda, yang 1 menit, yang 1 sekon, itu akan lebih besar di sini menjadi 180 sekon. Nah, tadi misalkan gini, ada pertanyaan tadi, Pak, tadi dikatakan bahwa harus sama dimensinya supaya harus sama satuannya supaya dimensinya itu dikatakan sama. Apakah kalau S dengan min itu dimensinya berbeda? Karena satuannya kan berbeda. Satuannya memang berbeda, tapi itu dalam dimensi yang sama, yaitu dimensi waktu. Yang satunya sekon, yang satunya menit. Tapi dia masuk dalam konsistensi. Ya, karena dimensinya sama gitu loh. Yang dimaksud saya tadi adalah jika satuannya sama, itu pasti dimensinya sama kalau satuannya sama. Tapi kalau dimensinya sama, belum tentu satuannya sama. Bisa jadi itu satuan yang lain, dalam dimensi yang sama tapi satuan yang lain yang bisa dikonversikan tadi. Jadi asal dia bisa dikonversikan, berarti dia itu adalah dimensinya sama. Jadi itu kesimpulannya. Asal dia bisa dikonversikan ke dalam satuan yang lain, dan satuan yang lain itu akan muncul dengan angka yang berbeda dari satuan yang sebelumnya, nah itu dalam dimensi yang sama kalau bisa dikonversi. Tapi kalau tidak bisa dikonversi, ya itu berarti bukan dimensi yang sama. Nah, kalau menjadi dimensinya lain, ya toh, dimensinya lain, itu bukan dikonversi, tetapi ada perkalian maupun pembagian, sehingga dia memunculkan dimensi yang baru, tidak sama. Gitu. Nanti akan saya jelaskan juga, kalau penjumlahan pengurangan gimana, itu juga syaratnya harus sama dimensinya. Kalau dimensinya beda nggak bisa dijumlahkan, nggak bisa dikurangkan. Itu sama halnya seperti variabel. 1x ditambah 1x sama dengan 2x. Nah, begitu. Ya, contohnya seperti itu. 1 telur ditambah 1 telur sama dengan 2 telur. Coba kalau kita ganti 1x ditambah 1y sama dengan ya 1x ditambah 1y. Nah, ya kan? Sama juga 1 telur ditambah 1 kambing. Ya nggak bisa, tetap 1 telur ditambah 1 kambing.
tidak bisa menjadi 2 gitu. Nah, itu kaitannya dengan dimensi tadi. Dimensinya harus sama sehingga dia bisa dijumlahkan. Nah, kalau misalkan dimensinya sama tapi berbeda Pak satuannya. Contohnya tadi menit sama sekon. Saya jumlahkannya gimana? Nah, Anda bawa ke dalam satu satuan yang sama. Kalau mau sekon ya sekon semua, kalau mau menit ya menit semua, begitu. Supaya dalam menjumlahkan lebih mudah. Karena sudah variabelnya sudah seragam semua gitu. Seperti yang saya analogikan dengan istilah X, Y tadi ya. Seperti itu. Kemudian ketidakpastian dan angka signifikan. Apa itu ketidakpastian? Jadi setiap pengukuran itu selalu memiliki ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu sama dengan error atau istilah lainnya galat. Error itu kan bahasa Inggris ya. Nah, kenapa bisa error atau mengapa bisa terjadi error dalam suatu pengukuran? Apakah error itu benar-benar selalu muncul dalam suatu pengukuran? Begini saja, kalau misalkan kita mengukur dengan kaidah yang benar, gitu, alat ukurnya juga sudah alat ukur yang bagus, yang tidak rusak, apakah tidak ada error sama sekali? Apakah tidak ada error sama sekali? Misal Anda mengukur menggunakan penggaris, karena kan semua sudah pernah menggunakan penggaris, saya yakin ya. Penggaris itu kan satuan terkecilnya kan mili ya, 1 mili ya. Kalau Anda mengukur suatu garis ya, ukurannya 1 mm. Anda ukur 1 mm. Apakah itu betul-betul nilainya 1 mm? Itu pertanyaannya. Kalau Anda menjawab, ya betul Pak, itu selalu 1 mili ketika diukur menggunakan penggaris. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Bagaimana jika itu diukur dengan alat yang memiliki ketelitian lebih tinggi? Misalkan mikrometer yang memiliki ketelitian 0,01 misalkan. Hasil dari garis yang Anda ukur tadi, apakah benar-benar 1 mili? Misal garis itu adalah garis buatan Anda sendiri, dan teman Anda yang lain mencoba dengan garis yang sama dengan menggunakan penggaris. Nah, ketika diukur, bisa jadi itu berbeda. Ya, tidak 1 mili, bisa jadi yang satunya nilainya 1,001 ketemunya, bisa, atau yang satunya 0,01. Bisa lagi 1,1 ya, karena 0,1 mili juga kecil sekali ya, mungkin hampir tidak tampak oleh mata kita. Atau yang satunya lagi 9,99 ya, bisa kan? Bisa, karena kan ketelitiannya kan 0,001 gitu, atau 1/1000 mili, sehingga akan terjadi perbedaan pengukuran dengan menggunakan mistar biasa dan mikrometer seperti itu. Nah, penyimpangan ini itu adalah disebut sebagai ketidakpastian, gitu ya. Nah, kemudian derajat kedekatan nilai yang terukur dengan nilai yang sebenarnya itu adalah disebut akurasi. Jadi begini, kalau misalkan ada suatu benda, Anda mengukur ya, benda itu keluaran pabrik misalkan, dan pabrik sudah menyatakan bahwa ukurannya itu adalah ukuran yang benar.
Katakanlah ukurannya adalah 1,11. 1,11. Nah, berarti kan bisa diukur dengan mikrometer yang ketelitiannya 0,01. 1,11 tadi ya. Kalau diukur dengan mistar, ya ketemunya cuma 1. 0,11-nya tidak tampak. Gitu. Sehingga dengan mistar terjadi ketidakpastian. Sedangkan dengan mikrometer nilainya bisa pasti, mikrometer yang tepat. Ya, sehingga Anda itu jika ingin membuat suatu pengukuran itu menjadi pasti berdasarkan nilai acuan tertentu, Anda harus menggunakan alat ukur yang tepat ketelitiannya. Gitu ya. Ya, karena yang dibutuhkan 0,01. Kalau misalkan pengukurannya itu menggunakan alat yang lebih presisi lagi, ada itu mikroskop elektron atau elektron mikroskop. Itu biasanya untuk meneliti morfologi suatu material. Ukurannya pasti sangat-sangat kecil. Itu bisa dapat mengukur lebih kecil lagi dari hanya sekedar 0,01 tadi. Ya, sehingga diukur dengan menggunakan alat itu nantinya akan mendapatkan angka yang berbeda lagi dari angka yang Anda ukur menggunakan mikrometer tadi. Nah, seperti itu. Jadi gambarannya adalah ketika Anda ingin mendapatkan suatu hasil pengukuran yang akurasinya itu tinggi sampai kecil, itu dia bisa terukur, Anda harus menggunakan alat dengan akurasi yang tinggi juga. Nah, kesimpulannya adalah semakin tinggi tingkat akurasi, maka semakin kecil errornya, semakin kecil ketidakpastiannya. Jadi kan sebenarnya itu kan kita itu manusia ya, makhluk yang selalu berada dalam ketidakpastian. Ya. Zat yang maha pasti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita manusia memang berada dalam ketidakpastian. Coba Anda cari ketika acuannya berbeda, ya kan? Anda salah menggunakan alat ukur, hasilnya akan tidak sama dengan nilai yang sebenarnya. Ya, seperti yang saya contohkan tadi. Sehingga ketika mau mengukur suatu benda atau misalkan komponen mesin, Anda harus membuat maksud saya Anda harus memilih alat ukur yang pas, yang tepat sesuai dengan nilai hasil pengukuran yang dibutuhkan sesuai dengan itu. Nah, kemudian ada istilah fractional error. Fractional error atau galat fraksional atau galat persen maksimum, prosentase ketidakpastian. Jadi ada suatu prosentase ketidakpastian maksimum ya jika terjadi suatu error ya atau ketidakpastian tadi. Prosentasenya itu adalah disebut fractional error. Ya. Nah, kemudian angka signifikan. Nah, angka signifikan itu adalah angka yang kita gunakan, ya, nilainya itu kita gunakan dalam suatu perhitungan. Misalkan 4,98 dan 175.
Keduanya memiliki 3 angka signifikan, namun memiliki ketidakpastian yang berbeda. Untuk yang awal, karena dia ada 2 angka di belakang koma, sehingga ketidakpastiannya itu adalah 0,01. Sedangkan yang 175 adalah 1. Nah, angka ketidakpastian ini, kalau dulu yang dari SMK otomotif ya, TKM maupun TSM, atau yang dari pemesinan juga, pasti Anda sering menggunakan alat ukur dengan ketelitian berapa. Nah, ketelitian berapa itu ya sama maksudnya dengan ketidakpastian. Jadi kalau 0,01 ya ketidakpastiannya itu ya mentok di 0,01. Misal dia untuk mengukur 0,001 dia sudah tidak mampu. Karena dia mentok atau maksimumnya itu ya 0,01. Nah, fractional error itu tadi prosentasenya, tapi kalau ketidakpastiannya ya di 0,01. Maksimumnya di situ. Sedangkan yang 175 maksimumnya 1. Untuk notasi ilmiah atau disebut notasi pangkat 10. Kalau kita menggunakan 10 pangkat ya, itu misalkan 3,57 kali 10 pangkat min 6. Itu kan aslinya kalau kita menulis tanpa notasi 10 pangkat kan jadi 0,0000357 ya. Saya ulangi 0,0000357. Supaya kita lebih mudah ya kan dalam penulisannya kita bisa menggunakan satuannya dulu. Ya, satuannya di sini kan berarti 3. 3 kita beri koma, 3,57 kali. Nah, kita ngitungnya dari posisi koma yang kita beri tadi naik ya ke depan ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 ya. Karena ada 6 berarti kalikan 10 pangkat min 6. Nah, kemudian muncul istilah baru lagi di sini adalah istilah presisi atau bahasa Inggris precision. Nah, precision itu apa? Itu tidak sama dengan akurasi. Kita bahas dengan menggunakan analogi seperti ini. Oh, sebelum analoginya kita jawab dulu ternyata. Sorry ya, kita jawab dulu perbedaan presisi dengan akurasi. Nah, presisi dulu ya. Presisi misalkan ada suatu jam digital menunjukkan waktu 10.2.35.2.17 AM. Nah, hal ini sangat presisi ya karena dinyatakan dalam satuan detik. Ya. Sedangkan untuk yang akurasi, jika jam digital bekerja beberapa menit terlambat, maka waktu yang ditunjukkannya sangat tidak akurat. Nah, berarti presisi dengan akurasi itu memiliki makna yang berbeda. Ya kan? Presisi itu kan kalau kita hubungkan dengan ketidakpastian tadi, semakin kecil ya, semakin kecil nilai ketidakpastiannya, maka semakin presisi suatu alat tersebut. Ya. Sedangkan akurasi itu adalah berarti semakin dia mendapatkan ukuran yang sama dengan kondisi sebenarnya, nah berarti akurasinya semakin baik kan gitu ya, semakin baik. Tapi masalah presisi juga bisa tidak berkaitan dengan masalah akurasi ya, bisa gitu. Nah, contohnya begini, kalau kita punya jangka sorong dengan angka ketidakpastiannya 1/1000 atau 0,001 mm.
akan lebih presisi dengan yang jangka sorong ketelitiannya 0,01. Nah, itu dikatakan lebih presisi. Ya. Sedangkan kalau misalkan alat ukur tadi digunakan untuk mengukur suatu benda atau komponen yang membutuhkan tingkat ketelitian 0,01, maka kedua alat ukur tadi dikatakan memiliki akurasi yang sama, karena jangkauan ketelitiannya itu mentoknya atau maksimumnya itu ada pada 0,01. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan alat itu harus diukur dengan alat ukur panjang yang ketelitiannya 0,001 atau 1/1000, maka yang 0,01 tadi menjadi tidak akurat hasilnya. Nah, itu salah satu contoh ya, bedanya presisi dengan akurasi. Kalau akurasi itu kaitannya dengan proses pengukuran tadi, sedangkan presisi itu belum tentu dia berhubungan dengan proses pengukuran. Ya. Nah, perkiraan dan nilai kurang lebih. Perkiraan besaran yang sangat kasar pun sering memberi informasi yang berguna. Pendekatan kasar dilakukan ketika suatu perhitungan terlalu rumit, jika dilakukan dengan menggunakan bilangan yang tepat. Ya, jadi pendekatan kasar itu kadang dilakukan pada suatu perhitungan yang terlalu rumit. Kalau misalkan kita menggunakan bilangan tersebut, bilangan yang tepat tadi ya, karena bisa jadi nilainya itu sangat kecil ya, atau 10 pangkat min berapa gitu ya. Nah, itu akan lebih sulit kalau kita hitung secara manual. Makanya kita itu menggunakan pendekatan kasar. Itu terkadang bisa kita lakukan. Tapi kalau untuk mendapatkan nilai yang akurat ya, dengan akurasi tinggi, maka gunakanlah saja kalkulator sains, sehingga berapapun nilainya akan bisa dihitung dengan benar nih hasilnya dan akurat. Begitu. Berguna itu kan terkadang ya, tidak semua kasus dapat menggunakan perkiraan kasar seperti itu. Kemudian hasil yang didapatkan dari perhitungan kasar merupakan sebuah dugaan. Dugaan dalam pendekatan kasar ini kadang kala berguna meskipun mengandung faktor ketidakpastian. Perhitungan ini sering disebut perkiraan nilai kurang lebih. Nah, kalau dijadikan pendekatan atau sebagai asumsi ya, dugaan, itu boleh. Tapi kalau menjadi nilai hasil akhir, itu jangan hanya mengandalkan suatu perkiraan kasar, tetapi Anda hitung dengan nilai aslinya. Ya, saya selalu mengajarkan begitu kepada mahasiswa saya. Misalkan Anda menghitung suatu rumus yang bertingkat. Rumus pertama Anda mau ketemu dengan hasil 8,812. 8,812. Nah, 8,812 misalkan Anda bulatkan menjadi 8,8 saja, 12-nya Anda hilangkan. Nah, itu kan pendekatan kasar sebenarnya. Anda masukkan nilai itu ke rumus yang berikutnya. Nah, berbeda nanti kalau misalkan Anda gunakan nilai yang asli 8,812 tadi Anda masukkan ke dalamnya. Kemudian Anda hitung, pasti akan ada selisih harga atau selisih nilai hasilnya dari yang menggunakan pendekatan kasar maupun yang menggunakan nilai aslinya. Begitu pula kalau misalkan nilainya adalah
8,812345612 dan seterusnya, ya kan? Ketika Anda hanya mengambil 8,8 saja, pasti akan ada selisihnya yang lebih besar. Ya. Nah, selisih itu adalah suatu ketidakpastian, ya. Sehingga bagaimana caranya, ya? Anda menggunakan kalkulator sains. Jadi Anda masukkan semua sampai hasil benar-benar akhir, final, tidak masuk rumus lagi, itu baru Anda bulatkan. Ya, memang rumit sih. Tapi karena kita sudah dibantu oleh alat bantu kalkulator, ya akan menjadi mudah. Ya kan? Ya. Begitu. Nah, di kalkulator sains itu juga bisa bertingkat-tingkat juga. Dimasukkan ke dalam rumus lagi, kemudian nanti hasilnya dimasukkan ke dalam rumus lagi. Itu bisa bertingkat. Dan bahkan dengan satu proses pun, rumus yang bertingkat itu akan jadi. Ya, tidak semua jenis kasus bisa diselesaikan dengan satu kali proses jadi di dalam kalkulator saintifik, ya belum tentu juga gitu ya. Tapi kalau dalam perhitungan-perhitungan yang ada di kuliah kita, saya rasa semuanya bisa dilakukan. Langsung jadi begitu bisa. Ya, nanti Anda akan merasakan sendiri. Intinya, sebelum nilai akhir, jangan dibulatkan dulu ya. Semua hasilnya dituliskan. Semua dipakai untuk perhitungan selanjutnya. Kalau sudah final, sudah hasil akhir, baru Anda bulatkan ke 2 tempat desimal atau ke 1 tempat desimal. Itu silakan saja, tergantung konteksnya ya. Kalau butuh 2 angka ya 2 angka, butuh 1 angka ya bisa 1 angka di belakang koma, ya silakan saja gitu. Nah, ini adalah akhir dari bab ya. Bab kita di dimensi dan satuan ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Tetap semangat belajarnya, keep healthy and safe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang tidak hanya melalui video, tetapi yang lebih dari ini. Syukur-syukur bisa bertemu tatap muka secara langsung ya. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan Anda tanyakan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.